Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Bapak cintai, apakah kalian sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian Bapak juga tanyakan, kalian sudah mempersiapkan semua yang akan kita pelajari hari ini? Tidak. Ya, alhamdulillah. Ya, halaman berapa tadi bilang Pak Patur? 77. Iya, buku? Salam. Buku salam, ya. Ya, kalau sudah enak, pendengar apa yang Bapak sampaikan, Bapak akan mulai dari awal, nak ya. Ya, sebelum dimulai, mari kita langsung ke Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu, yang hadir dulu. Rifda. Hadir, Pak. Kemudian Zafira, sudah. Ilham. Muhammad. Zikrullah. Hadir. Akram sudah ada. Vela. Ya, ada juga sudah. Hadir, Pak. Kemudian Umar. Ada sudah. Fauza. Andini. Ya. Arun. Aisyah. Hadir. Ini. Ya, bagus ya. Ya, alhamdulillah sudah mencukupi yang hadir anak-anak Bapak. Ya. Oke. Anak-anak Bapak sekalian, sekarang akan Bapak mulai pembelajarannya ya. Yang Bapak tampilkan sudah muncul kan, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Matikan mic kalian, enggak apa-apa ya, supaya kita belajarnya lebih bagus. Bapak mulai sekarang dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti doa di sekolahan, kita baca basmalah, Fatihah. Kemudian kita sama-sama membaca raditu billah ya. Mari kita bersama-sama nak ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca lagi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak Matikan mic-nya. Ya. Bapak semuanya, kabarnya sekarang selama pandemik ini kalian belajar sering di rumah ya? Ya. Kadang-kadang kita belajar juga di sekolahan, gitu ya. Semoga penyakit ini yang namanya corona COVID-19, semoga Allah menghilangkannya dari buminya Allah ini ya, nak ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Biarpun masa pandemi seperti ini, kita harus tetap rajin belajar dengan menjaga kesehatan, di rumah belajar, di sekolahan belajar, dan harus kita hindari sesuatu yang tidak diinginkan. Apa itu peraturan pemerintah, nak? Mungkin ada yang tahu selama pandemik ini? Tidak boleh Memakai masker. Ya, pakai masker. Apa lagi, nak? Apa, mencuci tangan. Mencuci tangan. Apa lagi, nak? Menjaga jarak. Semua. Alhamdulillah. Nah, kalau kita di rumah-rumah masing-masing ya enggak usah pakai masker. Masa di dalam rumah pakai masker? Kecuali di rumah kayak di sekolah, kita pakai masker, pakai hand sanitizer gitu, nak ya. Ya. Iya, Pak. Kemarin kita belajar masalah apa, nak? Bersuci dari haid. Iya, bersuci dari haid. Tentang apa kemarin tuh ya? Mungkin masih ada yang ingat. Fikih. Pengertian haid. Belajar apanya, nak? Yuk, ada yang masih ingat kah? Bahasa Arab. Ya, yaitu pengertian haidnya dan juga apa ya? Itu yang umur 9 tahun baru dimulainya biasanya haid gitu ya? Iya. Iya. Tata cara mandi besar. Iya, betul. Itu nanti dijelaskan lagi, nak, tata cara mandi besarnya itu. Nah, kalau yang sekarang ini kita akan belajar, nah ini larangan-larangan daripada Haid. dari haid, betul sekali. Pertama apa yang dilarang itu, nak ya? Kalau kita di apa? Larangan haid itu Sholat sama puasa. sholat sama puasa. Nah, itu sholat dan puasa itu yang dilarang. Nah, ini ada sudah hal-hal yang dilarang ketika haid. Nah, coba ada yang bisa bacakan ke anak Bapak ini? Siapa yang mau bacakan? Siapa, yuk? Silakan, yang mau baca, ada apa-apa? Baca apa, Pak? Baca yang di layarnya ini, nak. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Ayo. Nggak ada layar, Pak. Nggak ada layar, Pak. Nggak ada, Pak. Apa? Cumanya ada muka aja. Iya. Oh, ya, nak, ya. Oh, cuman Mbak Fatura ya tadi ya. Saya mau, Pak.
Ya, siap. Tunggu dulu. Bagaimana? Sudah muncul sudah? Sudah, Ya. Pak. Iya, Pak. Iya, udah muncul. Oh iya. Ya, oh ya. Lupa tadi nak Bapak nak ya. Yang pertama katanya apa tadi nak ya? Yang mengerjakan sholat dan puasa. larangannya dari Haid. Ayo, siapa yang mau baca tadi nak? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya, yang satu yang pertama tadi. Hal-hal yang dilarang haid. Ya, terus? Hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan haid di antaranya sebagai berikut. 1. Mengerjakan sholat dan Ya. puasa. Perempuan yang sedang haid haram mengerjakan sholat dan puasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi. Nah, ya Bapak yang bacakan ini ya. Ya, sini Rasulullah mengatakan an Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhu qala an-nabiyyu alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ayo artinya, lanjutkan. Artinya, Abu Sa'id berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah wanita yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa? Nah, siapa perawinya itu nak? Bukhari. Ya, Bukhari. Ya. Nah, dari ini kita sebagai orang Muslim harus mengetahui apa larangan dari orang-orang yang sedang haid ini. Yang pertama dilarang adalah ya sholat gitu, dan juga puasa. Tapi ada begitunya nak, kalau sholatnya itu tidak usah diganti. Kalau seandainya kalian ada yang haid, kemudian dia mau sholat, kan tidak boleh. Nah, kemudian sholatnya tersebut tidak usah diganti. Tidak diganti dengan hari-hari yang lain. Jadi tidak usah diganti sholatnya. Tapi kalau puasa itu wajib diganti pada hari-hari lain. Umpamanya bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan ada yang haid. Nah gitu, entah siapakah, pokoknya yang perempuan. Kalau laki-laki kan tidak haidnya ya. Tapi laki-laki wajib juga mengetahui hal ini. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah agar apa yang dia ketahui waktu di sekolah seperti ini nanti dapat disampaikan kepada keluarganya. Nah, gitu manfaatnya untuk laki-laki ya. Bukan tidak ada manfaatnya ini nak, sangat bermanfaat, malahan saking bermanfaatnya ilmu pelajaran hari ini itu sampai kita mati baru tidak dipakai ini. Ya, ilmu ini dipakainya sampai kita mati supaya tetap bermanfaat. Kalian anak kelas 5 yang sudah tahu cara seperti ini nanti disampaikan kepada orang yang kalian jumpai yang berikutnya. Kalau kalian menjadi ustadzah ataupun menjadi ustadz, menjadi guru seperti Pak Batur, nah meskipun laki-laki kan bisa menyampaikan. Nah gitu nah ya, kepada orang-orang yang harus kita sampaikan ya. Jadi laki-lakinya jangan sampai mengatakan buat apa pelajaran itu tidak ada gunanya, sangat bermanfaat ya. Yaitu dipakai sampai kita meninggal. Ya. Supaya bermanfaat, tetap mengalir pahalanya, sampaikan juga kepada orang lain. Orang lain. Pinternya anak-anak Bapak ini kelas 5 ini. Kemudian puasa, kalau puasa wajib diganti kalau waktu haidnya bulan Ramadan. Kapan menggantinya Pak Batur? Ketika sudah selesai bulan Ramadan, mau bulan Syawalnya, pokoknya selesai bulan Ramadan selesai,
oh iya aku kemarin waktu puasa aku tidak puasa 5 hari karena haid, aku mau mengganti sekarang. Nah, gitu. Kalau itu digantinya sampai bulan depan, nak, tahun depan, maka 2 kali lipat. Umpamanya 5 hari, baru tahun depannya ingat, maka dia harus menggantinya 2 kali lipatnya. Menjadi berapa umpamanya 5 hari? Menjadi 10 hari. Itu yang tahun sekarang umpamanya. Tahunnya kemarinnya bagaimana? Kalau Nah, gitu, misal, ya. kalau misalnya nggak diganti, Pak. Kayak apa, nak? Kalau misalnya ganti puasanya, itu dosa nggak? Kalau tidak ganti kan? Iya, dosa nggak? Dosa, nak. Kalau tidak diganti. Iya. Dosa. Karena Allah memerintahkan untuk diganti hal tersebut. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Katanya di Al-Quran di surat Al-Baqarah itu. Yang di ayatnya itu ayat 183. Di situ juga begitu, nak. Ya. Ya, itu harus diganti. Iya. Kemudian, pintar, alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali. Ya, harus diganti pada hari yang lain. Kemudian kalau tidak diganti berarti berdosa. Ya. Kita sekarang pindah yang ke berikutnya, nak ya. Sambil kalian lihat di bukunya, takut Pak Petur juga ada. Nah, apa ini yang tidak boleh dikerjakan larangannya, apalagi ini yang nomor 2? Mengerjakan tawaf. Iya, mengerjakan tawaf. Ada yang tahu Kak apa sih tawaf itu, nak? Nggak tahu. Keliling Coba lihat bukunya. keliling Ka'bah. Nah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Iya. Nah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ini merupakan ya, kemudian coba bacakan dulu siapa yang mau bacakan, Safira? Saya. Ya, silakan langsung baca. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan suci. Bagi perempuan yang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan tawaf, sebagaimana sabda Rasulullah. Ya, Bapak bacakan itunya ya. Nah, karena ada harkatnya itu ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ali ma fa'ala al-haji ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri muttafaqun alaih. Silakan bacakan artinya. Artinya, dari Aisyah RA berkata, Rasulullah bersabda, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. HR Bukhari dan Muslim. Ya, maksudnya kalau di situ yang dikatakannya dijelaskan, nah kita itu kalau orang tawaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis, ya kan? Ya, termasuk kalau orang perempuan kan kalau haid kan dia tidak dalam keadaan suci, ya. Ya. Bukan dalam keadaan suci dia. Jadi kalau mau suci, kalau masih haid begitu tidak usah tawaf dulu, ya. Kemudian larangan dari Allah, ya dengan melalui Rasulullah, bahwa sabdanya Rasulullah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ali ma fa'ala al-hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadkhuri muttafaqun alaih. Ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Disuruh bersuci terlebih dahulu, ya. Jadi tunggu sampai selesai daripada pada haidnya itu, ya. Baru kalau sudah selesai bisa melakukan tawaf. Ya. Pak, kalau haid boleh pegang Al-Quran nggak, Pak?
Oh itu ada nanti nak di bawah itu nak ada nanti pertanyaan nak, kamu tuh akan terjawab ya. Itu di bukunya yang agak nanti larangan-larangan untuk bagi orang yang haid itu nanti Bapak jelaskan kalau sampai pada bagiannya. Ini bagiannya tentang tawaf dulu. Nah ya nanti Bapak Iya, jawabkan. Ya Bapak jawab nanti. Tadi pertanyaannya sudah memegang Al-Quran bagi orang yang haid itu bagaimana Pak Fatur? Nah, itu nak ya. Oke. Ya, sekarang yang berikutnya. Ya, Pak. Hal-hal yang dilarang. Nah, itu sudah nak ya semua ya. Yang dilarang tadi waktu haid, mengerjakan puasa, perempuan haram mengerjakan sholat. Nah, itu sudah sama dengan yang tadi ini nak ya. Ya. Sekarang yang berikutnya yang Kak, Kia mau masuk. Oh, silakan nak. Ada yang Tapi katanya nggak bisa, Pak. Oh ya. Tunggu dulu nak ya. Ada yang mau masuk ya? Ya. Iya. Ya sudah. Ya sudah nak ya. Oke, Bapak lanjutkan yang berikutnya. Larangan daripada orang yang tadi bagi orang yang haid itu membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran atau memegang Al-Quran. Seperti pertanyaan teman tadi ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang dimaksud sama temanmu tadi. Jadi kalau dengan sengaja dia mau membaca atau menyentuh Al-Quran ataupun dia itu mau memegang, kata saja nak ya. Ini Al-Quran menyatakan seperti ini. Katanya Allah di surat Waqiah ini nak Bapak ambil nak ya. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, kalau artinya di sini Tidak menyentuh kecuali orang-orang suci. iya, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Orang haid masuk orang suci apa belum? Belum. Belum. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Ada tetapinya, tapi nah, Bapak jawabkan dari temanmu yang tadi. Ya, Bapak jawab dari temanmu yang tadi yang menyampaikan ke Bapak. Ya. Bolehkah kita membaca Al-Quran kalau dalam keadaan haid? Kalau memang itu di dalam keadaan yang sengaja, itu tidak boleh. Menyentuh pun tidak boleh. Tetapi ya dengerin Bapak dulu nak ya. Tapi ada yang boleh. Bagaimana orang yang belajar? Ya, lebih baiknya Mana? seperti Pak Fatur, ini kan guru ngaji. Nah, seumpamanya ada murid Pak Fatur yang mau belajar ngaji, dia sudah Al-Quran. Kalau Pak Fatur terus, ya Pak Fatur supaya tidak memegang, Pak Fatur yang membukakan Qurannya. Dia yang belajar, Pak Fatur yang mengajar Al-Qurannya. Itu ya. Kalau niat belajar tidak apa-apa nak ya. Kalau niat belajar belajar Al-Quran, membacanya itu tidak apa-apa. Ya. Keterangannya itu ada kitabnya sih, namanya Sulam Safina. Di situ di dalamnya Syekh Nawawi mengatakan itu tidak apa-apa. Sama dengan orang juga yang sudah hafal.
Pak, mama saya hafal Al-Quran, Pak. Bolehkah membaca mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya, Pak? Boleh. Ya. Iya. Pak, Kemudian kalau ada kita juga, ketemu Al-Quran di jalan, nah, pinternya juga ini. Kalau kita ketemu Al-Quran berserakan di jalan, kita dalam keadaan masih haid, bolehkah diambil-ambil daripada diinjak-injak orang? Ya, kita letakkan di tempat yang sekiranya tidak terinjak oleh orang. Tuh. Pak, bolehkah berwudu pas kita haid? Apa, Nak? Enggak, pas orang haid, bolehkah itu berwudu? Berwudu kah? Ya. Ya boleh saja, Nak, kalau berwudu, Nak. Tuh. Enggak apa-apa. Kalau misalnya Pak, kita lagi keadaan haid, terus kita masuk ke masjid, boleh nggak? Nggak boleh, Nak. Nanti pertanyaannya akan terjawab di slide berikutnya. Nah, itu ya. Pak, kalau apa tuh haid, cuman apa tuh nggak tahu itu haid, dapat dosa kah? Kalau dia belum tahu sama haid, Nak, itu belum berdosa. Tetapi kalau sudah dia, aku haid ke Anda ini, nah makanya fungsinya orang belajar ini seperti ini. Seperti kalian belajar di kelas 5 sekarang tentang haid. Nah, ngerti, oh haid ya. Kalau keluar darah begini ini nanti pada bulan depan keluar lagi. Oh ini namanya darah haid. Nah kan gitu, Nak ya. Akan tapi Pak, kalau misalnya kita haid terus duduk di teras masjid gak apa-apa kan? Kalau di terasnya enggak apa-apa, asalkan jangan sampai mengotori. Memang dudukan di terasnya masjid, tapi kemudian ngeplek pada masjidnya nah kan mengotori namanya, itu tidak boleh, Nak. Kalau pakai sontek umpamanya itu boleh-boleh saja, ya. Iya. Pak, kalau misalnya kita tidak sengaja, Pak, kalau misalnya kita tidak sengaja baca doa waktu haid, tidak apa-apa, Kak, Pak? Diulang, Nak. Kalau misal kita lagi haid baru kita baca doa tapi tidak sengaja tidak apa-apa, Kak, Pak? Kalau baca doa tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa kalau doa. Rabbi firli wali walidayya berzikir tidak apa-apa. Yang ini baca Al-Qur'an, Nak, yang tidak boleh. Berzikir, baca la ilaha illallah, baca istighfar, baca subhanallah, baca salawat, tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa itu. Ya, yang tidak boleh itu membaca Al-Quran dan memegang atau menyentuh Al-Quran, itu aja yang tidak boleh. Kalau misalnya kita lagi keadaan haid, terus kita ikut pengajian, itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Tapi bukan di dalam masjid ya. Di dalam masjid aja lebih baik ya. Yang ditakutkan itu mengotori masjidnya saja, Nak. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Sekarang mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi, silakan anak-anak Bapak. Pak, Ya, silakan. kita lagi sholat terus tiba-tiba keluar darahnya gimana, Pak? Ya, bagus. Nah, kalau dia waktu sholat umpamanya tiba-tiba darah haidnya keluar, ya batal, Nak. Tapi tidak usah diganti kalau sholat. Batal sholatnya. Berhenti aja. Baru 2 rakaat. Kok rasa nggak enak. Gitu. Ternyata haid keluar. Jadi haid sholatnya itu batal. Pak, berhenti Pak sholatnya, Pak. Gimana, Nak? Nah, kalau misalnya itu Pak, kita sholat terus keluar darah, nanti batal kan Pak? Langsung berhenti gitu, Pak. Ya. Langsung berhenti aja, 2 rakaat, 3 rakaat, mau salam Kak. Berakhir nih. Nah, gitu. Nah, ya. Bagus. Ya. Pak, Silakan, Nak. kalau misal kita sudah tinggal terakhir sholatnya, tinggal salam, tiba-tiba keluar dari Ya tetap, Nak. Tetap batal sholatnya tersebut. Ya. Tetap batal sholatnya. Karena sudah dalam keadaan najis. Ya, sudah hadas dia. Itu. Oke. Sekarang Bapak
Yang berikutnya. Pak, mau nanya apa itu mandi silakan. besar? Hah? Iya betul. Apa itu mandi besar? Umpamanya ya. Mandi besar itu bukan mandi harus besar pakai kolam, enggak ya. Yang dimaksud adalah dia itu mandi karena bersuci dari haidnya. Itu nah. Ya, mandi bersuci dari haid. Kan banyak macam-macamnya itu. Maksudnya macam namanya saja berbeda-beda. Mandi wajib, mandi besar. Nah, itu kan ya. Mandi bersuci. Iya, itu nama saja sana yang di situ. Iya. Namanya saja, Nak, ya. Yang beda-beda. Kalau mandi besar, mandi wajib, mandi bersuci, ya sama itu sebenarnya. Ya. Yang membedakan itu dengan mandi biasa apa kira-kira, Nak? Mungkin ada yang tahu apa perbedaan mandi besar dengan mandi biasa, mandi wajib ini. Bedanya itu apa, Nak? Kira-kira? Kalau mandi besar itu harus Mandi besar itu untuk bersuci dari haid, mandi biasa kalau mandi aja. Ya, betul. Tapi jangan lupa niatnya. Ya, Ya kan? niat. Iya, kalau enggak berniat ya sama aja dengan mandi biasa kalau begitu. Kalau Ya. Pak, kalau misalnya kan mandi besar itu di dalam kamar mandi, itu kan niat. Kalau misalnya di kamar mandi kan nggak boleh bilang bismillah atau baca doa gitu. Iya, tapi kan itu sudah tertutup untuk kalian aja, Nak. Enggak apa-apa. Ya, kan tertutup hanya untuk kalian saja. Enggak apa-apa, Nak. Ya, nanti di kamar mandi kan sendiri kita. Ya. Tuh, alhamdulillah bagus-bagus pertanyaannya. Ini memang anak alimah yang paling bagus ini, Pak. Tuh ya. Iya, Nak. Oh ya, selanjutnya ya. Yang terakhir yaitu Keren banget. berada di dalam masjid. Nah, ya. Nah, berada di dalam masjid. Berada di dalam masjid bagi orang haid tidak boleh juga. Nah, ini. Berada di dalam masjid. Dasar Al-Qur'annya Allah menyampaikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban Matikan mic. sabilin hatta tautasilu. Coba minta Bapak bacakan artinya. Siapa yang mau baca ini? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Wahai orang beriman, janganlah kalian berhenti sholat ketika kamu dalam Teta Rizka ngambil Terus? dan sadar Terus. apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja sebelum kamu mandi junub. Quran Ya. An-Nisa ayat 47. Ya, bagus. Nah, ini tangannya sana ya. Matikan mic. Yang Matikan mic, dulu enggak ya? Ya, Matikan. ya. Dengerin bagus-bagus, Nak. Ya, ini pelajaran paling berharga loh ya. Ini kata Pak Patur tadi, pelajaran ini dipakai sampai kita meninggal. Nah. Mati. Jadi betul-betul didengerin, betul-betul diperhatikan. Meninggal. Ya betul ya. Jangan ada yang mainan. Nah, gitu ya. Yuk dengerin yang serius. Ada pertanyaan dari teman kalian, Pak, saya bisa menjawab, Pak. Silakan Bapak juga ya. Bapak jelaskan dulu yang ini, Nak ya. Ini.
Nah, di sini Allah menerangkan kepada kita, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu dan dalam keadaan sadar apa yang diucapkan, dan janganlah pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Nah, dari junub ataupun dalam keadaan haid ini nak jangan menghampiri masjid, itu takut mengkotori, kecuali sekedar melewati saja. Nah, kalau lewat umpamanya dia itu haid, ketika haid di pertama waktu di masjid, nah waktu langsung keluar dari masjid tersebut sebelum kamu mandi junub. Kalau sudah mandi bersihnya itu Nana, mandi wajibnya atau mandi besarnya, baru kalian itu ya ke masjid itu kalau sudah selesai mandi besarnya. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ada. Nah, oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, tuh hadis Rasulullah yang satu sudah ada dunia ya. Ya, hadis Rasulullah yang hadis Rasulullah yang tadi sudah ada juga yang di situ yang mengatakan inilah uhillal masjid li haidin wala junubin. Nah, itu ya, itu ada juga hadisnya yang mengatakan seperti itu. Katanya Rasulullah, saya tidak menghalalkan atau melalang keras kepada orang yang haid dan junub masuk atau berdiam di dalam masjid. Nah, begitu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan yang di layar ini ada Al-Qur'annya. Di hadisnya Rasulullah itu ada juga yang menyampaikan inilah uhillal masjidah li haidin wala junubin. Nah, gitu. Yang artinya saya tidak menghalalkan atau melarang keras orang yang haid dan junub masuk atau berdiam di dalam masjid. Nah, gitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak Bapak, beberapa pertanyaan sudah tadi. Nanti ingat dari Bapak, anak-anak Bapak ya. Bapak akan berikan tugas yang akan Bapak kirim lewat WhatsApp nak ya. Seperti biasa. Biasanya apa itu nak ya? Ada yang tahu? Tugas. Ayo. Tugas. Google masuk di mana biasanya Pak Fatur? Cek di WA. Di WA lewat Google Kelas, ya lewat Google Kelas ya. Lewat di situ nanti. Nah, pertanyaannya apa saja Pak Fatur? Ya tentang yang kita pelajarin tadi aja, ya. Ya. Nah, ini manfaat daripada kita belajar lalu diberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau praktek mandi kan sudah bisa nak ya. Ya. Nanti kalau berikutnya akan Bapak lebih jelaskan kalau di sekolah. Ya. Kalau Zoom begini atau Google Meet ini untuk melaksanakan praktek, tapi bukan orangnya yang langsung mandi dah. Ya, pakai model bayi-bayian kah, orang-orangan kah? Nah, itu caranya mandi ya. Ya. Tuh, memang sangat penting untuk diri kita untuk sah dalam menghadap kepada Allah. Tuh. Jadi kalian harus betul-betul mempelajari dan selalu belajar. Ya. Pertama, kita belajar masalah sholat. Nah, airnya bagaimana? Sama dengan ini juga. Kalau kita mau mandi wajib, bagaimana airnya? Nah, harus suci dan mutlak. Pak, saya kan orang kaya, Pak. Jadi kalau saya itu mandinya pakai air susu, Pak. Ya enggak juga. Ya kan? Enggak mungkin lah. Pak, kalau enggak, Pak. Kalau saya mandinya pakai mandi
mandi Coca-Cola Pak. Nah, enggak juga, enggak boleh nak ya. Kan itu air suci tapi tidak mensuci. Nah, itu nanti kita kalau sudah luring, luar jaringan, berarti kita masuk di sekolah, kita sedikit demi sedikit mengadakan praktek, tapi bukan orangnya, tapi pakai orang-orangan. Nah, gitu ya. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, mengingat pentingnya belajar ini, jangan segan-segan untuk selalu belajar, bertanya kepada orang tua kita ya. Kan di kelas 5 ini sudah ada yang haid kalau ya? Iya, bertanya sama mama, sama ibu ya. Kalau yang belum ya Bapak ajari yang sekarang ini sudah ya. Mungkin ini saja dulu dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kalau betul itu semua dari mana? Yuk. Kalau semua yang Bapak katakan ini adalah betul dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pinternya anak-anak Al-Hikmah ini memang. Dari kalau apa yang Bapak sampaikan itu betul, itu dari Allah. Kalau ada yang salah dari Pak Fathur sendiri. Umpamanya Pak Fathur ada kata-kata yang keliru tadi, nah, itu dari Pak Fathur sendiri. Maka daripada itu, kalau ada sesuatu yang keliru dari Pak Fathur Rahman minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ya, bersama-sama Pak Fathur dulu ya. Pak Fathur pimpin baca tolak bala ya, supaya kita terhindar dari penyakit ini ya nak ya. Amin. Ya, sama-sama seperti mulai dari wal asri. A'udzubillah, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah fasiril Fatihah ya fadli jalham wa ya kasiham ya manri ibadihi wa yarham ya dafi al-bala ya Allah wa ya dafi al-bala ya Rahman wa ya dafi al-bala ya Rahim idfa anna al-bala wal bala wal munkar wasyufal mukhtalifata wasadaida wal biha maduhar min baladina wa min buljanin muslimina amma innaka masya'u qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Semoga kalian apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna di dunia wal akhirah, dan kalian bisa menyampaikan kepada orang lain. Demikian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai belum? Pak, aku mau